Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema Jumat Agung kita adalah kedaulatan Allah dalam salib. Saya yakin ketika Bapak Ibu mendengar tema ini, maka terlintas dalam pikiran kita, apa kaitan antara kedaulatan Allah dalam salib? Bukankah ini adalah suatu paradoks? Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kuasa yang tertinggi. Kenapa ia hadir dan ada pada dan disalibkan? Bukankah salib itu adalah tempat di mana orang terhukum dan berada di bawah kuasa orang lain? Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu tema itu dikatakan, tema ini adalah suatu paradok. Paradok itu adalah suatu pernyataan yang terlihat sepertinya bertentangan, tetapi sebenarnya memiliki kebenaran yang sangat penting, terutama bagi kita yang berupaya untuk terus-menerus merenungkan. Ada satu paradok yang sangat terkenal yang dikatakan paradok berlian air. Menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian, mana yang lebih berharga, berlian atau air? Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, saya menawarkan kepada Anda segenggam berlian dan satu jerigen air. Pilih mana? Gak mungkin Bapak Ibu sekalian akan pilih air. Betul nggak? Semua katakan, saya pasti pilih berlian. Tapi coba Bapak Ibu sekalian bertanya. Bapak Ibu perhatikan, orang yang tersesat di padang gurun, mana yang dia butuhkan? Segenggam, sekantong berlian, atau satu jerigen air? Loh, tadi kan pilih berlian. Sekarang kenapa? Di padang pasir ketika orang tersesat, dia nggak lihat berlian, tetapi yang dia lihat apa? Air. Lalu coba kita tanya kepada mereka yang mengalami dampak daripada gempa dan mereka ada di reruntuhan. Anda tanya kepada dia, pilih mana, segenggam berlian atau sekantong air? Pilih mana? Atau saya tanya lagi, orang yang terombang-ambing di laut, sekelilingnya begitu banyak air, lalu ada orang bertanya kepada dia, pilih mana, segenggam berlian atau sekantong air? Bapak pilih yang mana? Itulah paradok berlian air. Berlian betul punya nilai yang sangat tinggi, tetapi pada saat yang tertentu, Anda dan saya lebih butuh air untuk keberlangsungan hidup kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka ketika kita merenungkan Jumat Agung ini, situasi yang dihadapi oleh Yesus di atas kayu salib, jelas ini adalah sebuah situasi yang ada terus.
Ada kasus yang khusus. Allah yang berdaulat. Allah yang memiliki kekuasaan yang maha tinggi. Tapi dia hadir di kayu salib. Bapa yang begitu mengasihi anak tunggalnya. Tetapi Bapa itu menahan diri, tidak ikut campur. Ketika melihat sang anak itu mengalami perlakuan yang penuh dengan penderitaan. Ketika Yesus dihakimi di sebuah pengadilan yang dikatakan tempat orang mencari kebenaran, tetapi yang terjadi adalah orang yang benar, orang yang dinyatakan tidak bersalah, tapi malah dijatuhkan hukuman mati. Anda dan saya akan berkata, di mana keadilan? Di mana orang-orang yang tadinya mengikuti Yesus, mengeluh-ngeluhkan dia? Di mana Bapa yang kita katakan begitu mengasihi Yesus? Kenapa semuanya diam? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes selalu mencatat apa yang terjadi pada diri Yesus supaya genaplah firman Tuhan. Dia yang tidak berdosa, dia yang selama 3 tahun lebih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang hatinya selalu berbelas kasihan, yang mengulurkan tangannya, yang tangannya menjamah, yang tangannya mengurapi, yang tangannya memberkati umat itu. Yang dengan ketulusan itu menyuarakan suara kebenaran. Tapi hari ini ketika kita membaca narasi Yohanes mengatakan kepada kita betapa palsunya hidup keagamaan itu. Betapa tidak ada artinya kesalehan yang kita bangun kalau saya dan saudara tidak melakukan kebenaran dan tidak menghidupkan kebenaran itu dalam hidup kita. Karena itu Yesus berkata kepada Pilatus, orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang mendengarkan suaranya. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang saleh, yang dalam hidupnya begitu mementingkan ritual, yang begitu mementingkan sebuah karya bagi Tuhan, yang tidak mau menajiskan dirinya. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan karena dianggap bahwa gedung itu adalah tempat yang najis. Tapi hati mereka penuh dengki. Hati mereka penuh dengan iri hati. Hati mereka penuh dengan ambisi pribadi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita hadir pada ibadah jemaat agung, mengenang
akan Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Mari kita memeriksa diri kita. Ketika kita dipanggil untuk melayani, ketika kita hadir sebagai seorang pemimpin, ketika kita mempunyai wewenang untuk menjalankan kehidupan umat, mana yang kita perhatikan? Ritual atau relasi umat dengan Tuhan? Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan para pemuka agama, menggunakan ibadah sebagai tempat untuk mewujudkan diri mereka, untuk mendapatkan pengakuan, untuk tampil bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Jangan juga kita seperti Pilatus yang sudah tahu bahwa orang itu benar dan tidak ada salahnya, tapi karena tekanan publik kita kehilangan integritas, kita kehilangan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Saya mendengarkan kesaksian Pendeta Dr. Bubi di Kualu tentang Pendeta Albert Konani. Saya terdiam, Bapak Ibu sekalian, karena saya kenal Pendeta Albert Konani. Pendeta Bubi mengatakan seperti ini. Pendeta Albert Konani adalah sosok yang tegas. Bahkan satu sosok yang berani mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau itu adalah kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berapa sering saya dan saudara tergoda untuk mengambil sebuah keputusan di mana orang senang. Peduli Tuhan tidak senang, enggak apa-apa. Tapi Albert Konani mempunyai prinsip lebih baik menyenangkan Tuhan, walaupun mendatangkan banyak pertentangan dari orang lain. Ketika Yesus menjalani salib, Dia selalu berkata kepada kita, aku datang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang menjadi rencana Tuhan yang mengutus aku. Dan itu konsisten dilakukan oleh Yesus. Penderitaan tidak mampu untuk menghentikan jalannya. Walaupun kita tahu saat Yesus berada di Getsemani, sebagai manusia biasa yang mengalami pergolakan batin, karena Dia tahu bahwa sebentar lagi Ia akan melalui jalan salib itu. Sebentar lagi akan menyaksikan bagaimana orang-orang yang tadi mendengarkan Dia, yang tadi yang berpihak pada Dia, yang tadinya selalu mengatakan dua jam, sekarang mereka semua menunjuk, salibkan Dia, salibkan Dia. Dan bagaimana perasaannya? Bagaimana dia menatah di Getsemani? Karena dia tahu sebentar lagi murid yang dia kasih, Petrus, juga akan menyangkal dia 3 kali.
Dan salah seorang muridnya akan mengkhianati dia. Dan ketika ia di atas salib, semua murid meninggalkan dia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka tidak heran penulis Injil mengatakan di Getsemani, Yesus berdoa, keringat bercucuran bercampur dengan darah. Karena beratnya beban yang harus dia tanggung. Tapi satu ucapan keluar dari mulut, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Di salib ini, di atas salib inilah Bapak Ibu sekalian, ketika dunia mengatakan sudah selesai, orang yang diagung-agungkan sekarang menjadi manusia yang terkutuk. Dunia berkata bahwa itu sudah selesai. Karena sebelum Yesus dan sesudah Yesus, ketokohan seseorang itu ditandai dengan kemenangan demi kemenangan, prestasi demi prestasi. Keagungan seorang raja itu ditentukan dengan mahkota intan berlian. Tetapi Yesus itu salib yang menunjukkan bahwa ia rela memakai mahkota berlian. Tapi di mata Tuhan kita menyaksikan Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itulah yang berkenan kepada menderita karena benar, berharga di mata Tuhan. Dan bagaimana dengan saya dan saudara sekalian? Saat kita menjalani hidup hari lepas hari, adakah kita melihat Yesus hadir? Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Kepada kita yang saat ini menderita mungkin karena perbuatan kita, karena keputusan kita yang salah, atau pilihan kita yang tidak tepat. Kita juga boleh datang kepada Yesus. Saat hari ini perjalanan hidup kita menderita karena sakit, kita juga diundang untuk datang kepada Yesus. Kalau memang kesembuhan itu yang memang kita perlukan dan Tuhan tahu untuk kita, nggak ada yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Tuhan tetap mengizinkan bahwa penyakit itu terus menyertai kehidupan kita, belajar pada Paulus yang mengatakan, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kembali kita katakan paradoks. Bagaimana orang yang lemah? Bagaimana orang yang tertindas? Bagaimana orang yang menderita karena kebenaran? Tapi dia boleh seperti Yesus, tetap fokus untuk menggenapi akan firman Allah dalam hidupnya. Ketika saya dan saudara diizinkan untuk berkarya sampai hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita gunakan segenap karya kita
untuk menjalani hidup ini dengan baik, untuk menjalani hidup ini dengan benar. Dan yakinlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau dunia ini merespon dan tidak menghargai kita, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Kalau dunia ini menyepelekan kita dan mengatakan, loh kok kamu yang setia mengikuti Tuhan, yang begitu rajin beribadah melayani, yang mendedikasikan seluruh hidupmu, kenapa hidupmu menderita? Bukankah begitu banyak orang yang sukses? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin berkatakan kepada Anda, lihatlah pada salib, keberhasilan seorang Kristen bukan hanya terletak berapa banyak berkat yang dia terima dalam bentuk harta, jabatan, dan keluarga. Tapi perkenanan daripada Tuhan itu terletak kepada kerelaan kita untuk mengikuti Dia apapun yang akan kita hadapi. Kalau situasi kita seperti orang yang tersesat di padang gurun, maka Anda akan tahu bahwa belian itu tidak ada harganya. Akhir itu yang Anda butuhkan. Kalau Anda terkurung karena dampak daripada gempa, Anda juga akan mengatakan, belian bukan yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah air supaya hidup ini terus berlangsung. Dan ketika Anda terhanyut, terombang-ambing di tengah lautan, ada begitu banyak air, tapi Anda katakan, saya cuma butuh air kehidupan yang datang daripada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Amin.